Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera selalu buat para sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Paduan Budidaya Tanaman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menanggapi keluhan dari beberapa sahabat dan rekan tani padi kita, di mana pada fase dan proses pengisian bulir gabah cuaca tidak mendukung karena banyak terjadi hujan secara rutin dan terus-menerus. Kondisi ini dipastikan secara otomatis akan mengurangi tingkat percepatan dari pengisian bulir gabah, yang juga bersamaan pula akan mengurangi kualitas dan kuantitas dari hasil panen yang akan kita dapatkan karena tidak maksimalnya proses pengisian bulir gabah tersebut. Adapun ketidakmaksimalan dari proses pengisian bulir gabah akibat banyaknya hujan di saat-saat fase pengisian disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, di mana proses fotosintesa tidak berjalan maksimal karena intensitas cahaya matahari yang didapatkan tanaman relatif rendah, sehingga hasil fotosintat yang dihasilkan juga akan berkurang. Karena pada dasarnya fotosintatlah yang menjadi bahan baku dari proses pengisian bulir gabah. Yang kedua, rendahnya temperatur ataupun suhu di atas permukaan lahan akan membuat perlambatan proses transpirasi, sehingga secara otomatis pula akan memperlambat serapan unsur hara ke tanaman. Karena laju transpirasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat serapan hara maupun air oleh tanaman. Yang ketiga, kelembaban udara yang tinggi akan membuat tanaman lebih cenderung menyerap air, sehingga jaringan tanaman mulai dari plasma sel atau sitoplasma menjadi jenuh oleh air, yang otomatis pula tidak menyisakan ruang kosong untuk diisi oleh nutrisi hara. Yang keempat, dalam kondisi suhu rendah dan kelembaban yang tinggi justru akan meningkatkan serapan nitrogen, karena sifat nitrogen yang mudah larut dalam air dan mempunyai berat jenis yang ringan, sehingga akan mudah pula terbawa dan terangkat ke atas oleh tanaman. Dan over nitrogen pada fase-fase pengisian akan memperlambat serapan massa padat dan membuat bobot gabah menjadi ringan karena lebih mudah susut pada saat proses fase penuaan dan pemadatan bulir gabah. Yang kelima, dengan intensitas penyinaran matahari yang rendah seiring dengan kelembaban yang tinggi, maka akan membangkitkan hormon-hormon vegetatif seperti auksin menjadi aktif, yang akan menghambat laju dari proses pengisian dan pemadatan bulir gabah. Karena sejatinya hormon-hormon tersebut akan lebih baik aktif pada fase-fase vegetatif. Dengan ulasan-ulasan dan penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa kondisi cuaca yang sering hujan pada fase pengisian bulir gabah dipastikan akan menghambat dan mengurangi tingkat percepatan pengisian gabah, sehingga secara otomatis akan berpengaruh pada
tingkat kualitas dan kuantitas hasil panen gabah kita. Namun demikian, kita bisa melakukan beberapa teknis budidaya dengan menggunakan aplikasi dan asupan pupuk ataupun nutrisi untuk bisa mengurangi resiko tersebut, yaitu dengan memberikan tanaman padi kita dengan nutrisi siap saji, layaknya makanan yang siap dimakan, sehingga tidak melalui proses fotosintesa lagi. Kondisi tersebut juga harus bisa memberikan kita pilihan terbaik pada jenis nutrisi yang akan kita aplikasikan. Dan sebagai owner ataupun pemilik dari Salmar Andalan Sejahtera atau SAS, maka saya bisa memberikan saran, yaitu dengan aplikasi Salmar Andalan dosis 30 cc yang ditambahkan dengan Saka Andalan dosis 50 cc dan ditambah lagi dengan Dovestar Green dengan dosis 50 cc per tangki 16 liter. Diharapkan baik Salmar maupun Dovestar bisa memberikan makanan yang siap saji pada tanaman untuk proses percepatan pengisian gabah. Di luar daripada itu, kita juga harus mengiringinya dengan nutrisi yang bisa mendongkrak suhu atau temperatur internal tanaman tersebut, yaitu dengan aplikasi Saka Andalan yang di atas dosis rata-ratanya yang biasa saya sarankan 30 cc per tangki menjadi 50 cc per tangki. Jadi saya ulangi, aplikasi pertama Salmar Andalan dosis 30 cc ditambahkan Saka Andalan dosis 50 cc dan ditambahkan pula Dovestar Green dosis 50 cc per tangki 16 liter yang disemprotkan ke seluruh bagian tanaman, khususnya di daun bendera dan malai dari gabah tanaman padi kita. Aplikasi selanjutnya bisa kita rolling dengan menggunakan Dovestar dosis 50 cc ditambahkan FNS dosis 50 cc dan ditambahkan pula Saka Andalan dosis 50 cc per tangki. Interval yang bisa kita lakukan tergantung daripada intensitas hujan yang turun pada saat proses pengisian. Apabila intensitas hujannya terlalu tinggi, maka kita bisa aplikasi dengan interval 4-5 hari. Namun apabila intensitasnya tidak terlalu tinggi, maka dengan interval 5-7 hari sekali. Dengan panduan tersebut, insya Allah kondisi dari pengisian bulir gabah kita akan berjalan lebih normal apabila dibandingkan dengan tidak melakukan terapi sama sekali dengan nutrisi jadi layaknya Salmar dan Dovestar. Namun demikian, apabila masih dalam taraf terapi berjalan panduan yang sudah saya sebutkan dengan kedua aplikasi tadi, apabila cuaca berubah menjadi normal, maka kita bisa kembali kepada panduan biasa yang sudah saya share dan saya tayangkan di video-video sebelumnya. Perlakuan aplikasi nutrisi dengan dua rollingan tersebut bisa kita lakukan sampai batas 10 hari menjelang panen, sehingga kita bisa berharap pengisian bulir gabah padi kita berjalan lebih maksimal dan lebih berkualitas. Demikian, semoga dengan penjelasan ini bisa menambah wawasan dan pembelajaran bagi saya pribadi maupun rekan dan sahabat tani sekalian. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah petani Indonesia. Salam tani. Barakallah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa